Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang wanita yang dimimpikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia ada di dalam surga. Siapa dia? Dia adalah Rumaisah, istri Abu Talha. Ini ada disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 14.472 bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi masuk surga dan beliau melihat Rumaisah, istri Abu Talha. Apa aja rupanya keutamaan seorang Rumaisah, istri Abu Talha, sehingga sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpikan beliau ada di dalam surga. Di mimpi tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat 3 sahabat. Jadi yang pertama tadi istri Abu Talha, yang kedua Bilal, di mana ia mendahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terompanya terlihat karena amalnya yang berwudu, setiap batal ia berwudu lalu sholat 2 rakaat setelah wudu. Lalu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi 3 ini yang dimimpikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya seorang wanita. Adakah yang tahu kita apa keutamaan daripada istri Abu Talha ini? Beliau tidak lain juga adalah seorang ibu dari Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah orang yang merupakan ajudan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Abu Talha atau yang dikenal juga dengan Ummu Sulaim itu adalah seorang yang tidak malu dalam perkara kebenaran. Beliau pernah menanyakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apakah seorang wanita juga bermimpi, apakah juga mandi junub. Ini beliau tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Itulah dasar kenapa datangnya kemiripan seorang anak dari yang keluar tersebut. Dan wanita juga wajib mandi ketika dia bermimpi. Ketika dia melihat air, maka dia juga wajib mandi. Jadi tidak hanya orang laki-laki, wanita juga wajib mandi ketika dia bermimpi basah, mimpi junub. Dan Ummu Sulaim ini termasuk salah satu wanita yang hebat, kita katakan terkeren, karena begitu yakinnya dia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita begitu yakin? Karena ini iman seorang Ummu Sulaim tidak diragukan lagi. Dimana ia pernah mengirimkan makanan, kebetulan di rumahnya ada beberapa potong roti dari gandum. Lalu ia bungkus rotinya itu, ia bawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di masjid itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama banyak orang. Lalu suaminya Abu Talha membawakan makanan itu kepada Abu Talha, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui makanan yang dibawakan tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para jemaah yang di masjid itu untuk semuanya datang ke rumah Abu Talha. Kebayang, roti yang cuman seadanya tadi itu hanya dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya Abu Talha dikabari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang ke rumah, mengajak semua jemaah yang di masjid itu untuk makan di rumah Abu Talha. Tentu Abu Talha kebingungan, sehingga ia berkata, "Wahai Ummu Sulaim,
Rasulullah SAW telah datang dengan rombongannya, sedangkan kita tidak memiliki apa-apa untuk memberi mereka makan. Apa jawab Ummu Sulaim? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Abu Talha pun menemui Rasulullah SAW dan menyambutnya. Lalu Rasulullah masuk dan Rasulullah berkata kepada Ummu Sulaim, bawalah kemari apa yang ada padamu. Maka Ummu Sulaim membawa rotinya. Lalu Nabi SAW menyuruh beliau untuk menghancurkan roti-rotinya, meremas roti-rotinya jadi potong-potongan kecil dan membuat jadi lauk makanan. Kemudian Nabi SAW berdoa. Lalu tamu yang masuk tadi dibilang pada Abu Talha, masuk, beri izin pada 10 orang. Setelah 10 orang ini kenyang, keluar, masuk lagi 10. Terus begitu bergantian hingga rombongan yang sebanyak 70 atau 80 orang itu kenyang semua. Ini keyakinan daripada Ummu Sulaim. Dia juga termasuk wanita yang tabah. Mungkin tidak terbayang daripada kita bahwa bagaimana ketabahan seorang Ummu Sulaim. Karena pernah dikabarkan dalam sebuah hadis di Sahih Al-Bukhari bahwa suatu ketika anak Abu Talha itu sedang sakit. Dan saat itu Abu Talha keluar dan anaknya itu meninggal. Dan ketika sudah kembali Abu Talha, ia tanya kepada Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anakku? Dan Ummu Sulaim tidak menjawab anaknya sudah meninggal. Dia hanya menjawab dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan makanan. Lalu Abu Talha pun makan dengan tenang. Dan malamnya dia pakai pakaian yang terbaik, wangi-wangian, sehingga Abu Talha pun bersemangat. Dan malam itu juga mereka berjima, bersetubuh. Dan setelah selesai berjima, Ummu Sulaim berkata, anakmu telah dikuburkan. Bagaimana bagi kita ketabahan seorang wanita, seorang ibu? Hingga pagi-paginya itu Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab? Beliau pun menjawab dan mendoakan agar kalian, Abu Talha dan Sulaim itu jadi berkah. Dan gak lama memang Ummu Sulaim melahirkan seorang anak. Dan kemudian anak itu sendiri pun ketika lahirnya ia berkata kepada Anas, jangan kasih makan apapun, jangan masukkan apapun sebelum ia makan dari kunyahan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW itu mengambil mengunyah kurma, baru kunyahan dari mulutnya itulah yang dimasukkan ke mulut bayi. Itulah makanan yang pertama masuk kepada bayi tersebut. Itu bagaimana sikap Ummu Sulaim, keyakinan Ummu Sulaim kepada Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sebuah cerita ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertidur di rumah Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim ini salah satu-satunya wanita yang disinggahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada istri-istri beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tertidur. Ummu Sulaim itu mengambil keringat dan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh, itu ditaruhnya di dalam mangkok kaca, dan itu yang dijadikan beliau untuk ramuan minyak wangi. Jadi minyak wanginya Ummu Sulaim itu ya dari rambut dan keringatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti inilah bagaimana
sahabat, seorang Ummu Sulaim memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga seorang yang berani, karena Ummu Sulaim ini sering kadang diajak berperang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khusus dalam hal untuk memberi minum, mengobati para sahabat. Lalu dan ternyata Ummu Sulaim itu ketika berperang mengikuti perang itu, dia selalu membawa parang. Sampai suatu ketika suaminya itu melihat dan dia ngadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, Ummu Sulaim selalu membawa parang." Lalu beliau pun bertanya kepada Ummu Sulaim, karena kan wanita itu tidak diikutkan untuk perang, hanya mereka itu tadi hanya memberi minum, memberi makan, menyiapkan makanan, obat-obatan yang sakit. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ummu Sulaim, "Untuk apakah kamu selalu membawa parang?" Ummu Sulaim menjawab, "Jika ada orang musyrik mendekatiku, maka aku akan membelah perutnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa mendengarnya. Lalu ia pun menyemangati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, bunuhlah orang-orang yang Anda bebaskan di hari penaklukan kota Mekah. Sekarang mereka telah lari dari Anda." Itu akhlak daripada seorang dari Ummu Sulaim. Mungkin gak terbayang kita ada seorang wanita yang akhlaknya seperti itu. Begitu tabah, berani, tidak takut, dan imannya begitu kokoh.